Masya Allah, tabarakallah. Rasanya tidak bisa diceritakan, karena kalau saya ceritakan rasaku belum tentu rasamu. Nikmati saja, dan hasilnya Masya Allah, tabarakallah, mengalir untuk pondok pesantren Fatimah Az-Zahra yang sekarang kita sedang berada di lokasi pesantren. Terdiri dari PAUD, TK, SD. Setahunnya hanya menerima 25 orang. Saya heran juga kenapa diterima cuma 25, kenapa tidak bisa lebih? Karena terbatasnya kelas, dan akan dibangun insya Allah, sudah dihitung semuanya, 2 lantai 1 miliar. Jadi kalau yang hadir ini ada 1000 orang, itu satu orang ngasih 1 juta, 1 juta kali 1000, 1 miliar, pas. Pulang kita langsung berdiri langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang khawatir, oh ini pesantren Fatimah Az-Zahra ini milik pribadi ini, ternyata saya tidak mau tausiah kalau tidak jelas kemana mengalir uangnya. Ternyata ini milik yayasan, bukan milik Ustadz Zainal Abidin, bukan milik Ustadz Yunus, bukan milik Ustadz Abdul Somad, tapi ini milik umat. Dari uang umat dipakai untuk anak-anak milik umat, dan setelah meninggal dunia tidak diwariskan kepada ahli waris, tapi akan dikelola oleh umat. Inilah hebatnya pesantren Fatimah Az-Zahra. Dan tadi Ananda yang membaca Al-Quran kelas 6 SD, hafal 15 juz, menang musabaqah tahfiz Al-Quran dari provinsi Jawa Tengah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya heran juga tadi ketika di dalam, kenapa yang baca Quran ini anak SD, kenapa anak kecil? Rupanya pesantren Fatimah Az-Zahra ingin memberitahu Ustadz Somad, di sini anak SD-nya aja 16 juz, apalagi bapak ibunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperlihatkan itu adalah prestasi, bukan sensasi. Tema judul kita hari ini, Masya Allah, tabarakallah, ini bukan hari libur. Jadi banyak orang-orang yang sebenarnya hari ini full kegiatan, tapi sempat hadir bersama kita. Bapak Kapolres, Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Ibu Wali Murid. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu persatu bisa sampai zuhur gak selesai. Setelah ini saya nanti akan ke Unisula, Universitas Sultan Agung. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita, anak adalah investasi orang tua. Sekarang ini banyak sekali musim investasi. Ada investasi emas, investasi tambang batu bara, investasi kos-kosan. Semuanya saking hebohnya investasi, yang paling hebat investasi bodong. Investasi batu bara, ternyata batu baranya nggak ada. Investasi emas, setelah dilihat emasnya hitam, rupanya Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, jangan tersinggung. Investasi yang kekal abadi dah investasi anak. Ustadz Somad, saya mau punya anak tapi sampai sekarang belum punya anak. Tadi di dalam ruangan yayasan, Ustadz Somad, kami lama nggak punya anak. Setelah berkuda di pesantren Fatimah Az-Zahra, langsung punya anak kembar. Nah, jadi jamaah dimanapun berada, dari Sampang sampai Papua, yang belum punya anak datang kemari berkuda, sudah terbukti kembar 2. Ada juga anak-anak muda nih datang melapor ke Ustadz Somad, saya Ustadz Somad sudah berkuda belum juga punya anak. Loh kok iso? Ternyata belum nikah. Nah ini nggak bisa dengan berkuda, harus akad dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
investasi yang tidak ada ruginya adalah investasi punya anak. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Dari mulai PAUD sampai habis selesai PAUD TK, habis TK masuk SMP, terpelihara, terjaga. Sekarang anak-anak nggak pandai ngaji, cuman nyanyi-nyanyi saja. Topi saya bulat. Dulu begitu, sekarang udah dibalik. Mak saya bulat. Kalau bukan bulat, bukan mak saya. Nyanyi sama nari. Nyanyi nari nggak salah. Tapi kalau sampai besar, remaja, dewasa cuman bisa nyanyi dan nari, ini anak-anak mau dibawa kemana? Makanya nyanyinya adalah nyanyi Al-Quran. Alif bata sajim ha kha. Yang dibacakannya, dilantunkannya adalah Al-Quran. Bukan cuma slogan, tapi sudah terbukti. Kalau kelas 6 aja bisa 16 juz. Ini kan sudah bagus ini Ustadz Zainal Abidin. Dari PAUD naik ke TK, naik ke SMP. Kenapa nggak dilanjutkan ke SMA? Kan hilang hafalannya. SD 16 juz, 3 tahun SMP 30 juz. SMA-nya kemana? Khawatir nanti hafalannya hilang. Inilah Ustadz Somad. Cita-cita kami bukan cuma SMA. Pesantren Fatimah Az-Zahra berdiri tahun 2009. Sekarang sudah 2022, berarti sudah 13 tahun. Kami maunya bukan cuma SMA. Habis SMA malah maunya di sini ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran, sehingga anak-anak ini setelah hafal Quran bisa ngerti tahfiz Quran, bisa tafsir Quran, dan dia nanti menjadi gurunya sekolah-sekolah. Sekarang menjamur rumah Quran. SDM-nya dari mana? Insya Allah di sini berdiri dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi di insya Allah. Amin. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya mesti ada kelasnya, mesti ada asramanya, tanahnya alhamdulillah sudah diwakafkan. Tanah kalau sudah diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Pengelola wakafnya siapa? Yayasan. Saya wakafkan tanah ini seluas 1 hektar kepada yayasan, akan dikelola untuk umat, tunai. Saya terima. Ini masih banyak tanah kosong di samping yang perlu dibebaskan. Mudah-mudahan selesai Ustadz Somad pulang dari Semarang, berlomba-lomba warga mewakafkan tanah insya Allah. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Setelah Ustadz pulang tablik akbar kemarin, banyak yang mewakafkan tanah. Saya wakafkan tanah sana. Tanah siapa? Embu. Oh, nggak bisa. Kita hanya bisa mewakafkan tanah kita. Alhamdulillah Ustadz Somad. Setelah Ustadz Somad pulang dari Semarang, banyak yang mewakafkan tanah. Begitu dicek di Badan Pertanahan Nasional, rupanya tanah bermasalah. Kenapa kamu wakafkan tanah masalah? Karena bermasalah lah maka saya wakafkan. Nggak bisa. Jangan mewakafkan masalah. Karena tanah yang akan didirikan kelas, asrama, rumah guru, masjid, kantor, inilah yang akan kekal abadi. Bapak ibu punya uang banyak, punya rumah megah, cantik, megah, mewah, mahal. Begitu meninggal dunia, rumahnya tinggal. Kebetulan yang punya rumah ibu bapak, uangnya dicari bersama. Peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitu rumah dibangun megah, cantik, belum ditempati, ternyata ada yang lebih cepat daripada menempati rumah. Kasurnya sudah pindah, kursinya sudah pindah, kompornya sudah pindah, orangnya belum. Begitu mau pindah, malaikat maut datang duluan. Pindah ke liang lahat. Akhirnya rumah itu ditempati ibu. Suaminya meninggal duluan. Gak lama-lama ibu pun dipinang oleh bronis, berondong manis. Akhirnya kita hanya masuk ke liang lahat. Mohon maaf ibu-ibu, jangan tersinggung. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut enggak? Jelas pak? Enggak katanya.
Ustadz Somad nih Ustadz provokator. Saya tidak ingin Bapak Ibu menjadi marah, suuzon, kelahi, berantem. Saya cuma ingin mengingatkan kita dengan penuh kesadaran bahwa harta yang kita cari itu kalau meninggal berubah jadi harta warisan. Kenapa disebut warisan? Karena akan dipanggil, diambil oleh ahli waris. Harta itu menjadi harta gonogini. Kenapa disebut gonogini? Karena kau begono, aku begini. Kita semua akan mati menghadap Allah SWT. Rumah kita akan dibagikan kepada ahli waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai bapak-bapak, suami dapat 50% harta istri kalau tidak ada anak. Ibu punya uang warisan 2 miliar. Amin. Dari bunyinya nggak yakin. Amin. Terlalu yakin. 2 miliar, tapi harta itu diambil oleh bapak. Walakum, bagi kamu hai laki-laki suami, nisfu, setengah. Jadi kalau ibu punya uang 2 miliar, setengah untuk bapak, 1 M untuk bapak, yang 1 M untuk ibu. Orang meninggal untuk apa? Yang 1 M untuk ibu itu dibagi kepada ahli waris. Anak-anak, suami dapat lagi setengah gono gini, dibagi 2. Pencarian bersama dari mulai nikah sampai meninggal. Kalau 1 miliar dapat jatah bapak, itu yang nangis cuma sebelah kanan, yang sebelah kiri melirik mana yang mau dipinang bulan depan. Untuk apa Ustaz ceramah ngomong begini? Saya mau mengingatkan bahwa kita semua akan mati berakhir, tapi ada satu yang akan kekal abadi. Mana dia? Tanah yang diwakafkan, dibangunkan asrama, anak-anak tinggal di sana, bangunnya jam 4, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah 4.30, habis itu murojaah ngulang hafalan Quran, masuk kelas, kelasnya juga tanah wakaf, semen, batu bata, kerikil, batu. Lalu kemudian sholat zuhur, dari pagi sampai zuhur dia tetap sekolah, SD, SMP. Dia tidak hanya sekedar ngapal Quran, tapi punya ijazah. Zuhurnya mengalir pahala, asar mengalir pahala, asar ke maghrib mengalir, maghrib ke isya mengalir. Dari isya jam 10 malam santri baru boleh tidur, ngulang hafalan. Kita punya anak belum tentu dia baca Quran. Membacakan Al-Quran untuk kita paling-paling malam Jumat, itu pun kalau dia ingat. Pas 1 malam Jumat absen, berhenti. Kenapa dia nggak baca Quran? Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United. Ada masanya dia berhenti baca Quran. Tapi kalau kita punya anak penghafal Quran, investasi. 1 hari anak-anak yang ngapal Quran ini mesti ngulang hafalannya 2 juz minimal. Maksimal ada yang 7 juz, 2 juz. Kata ibu-ibu, kalau cuma 2 juz, saya 3 juz Pak Ustadz, juz melon, juz pokat, juz mangga. 3 juz Al-Quran. 1 hari 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 12 kali, kali 2, 24 kali dia khatam. Maka ini kebahagiaan luar biasa bagi orang yang anaknya menghafal Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu yang anaknya sudah mondok, ibunya jadi sabar sehingga dia tidak jenguk anaknya 1 hari 3 kali. Ya, ada yang anaknya di pondok pagi dijenguk, siang dijenguk, sore dijenguk, malam nangis sampai matanya bengkak sebesar bakso. Suaminya sudah ngasih tahu, lebih baik kamu nangis sekarang, Bu, daripada nangis 20 tahun lagi karena anakmu pecandu narkoba, karena anakmu pezina, karena anakmu pembalap, karena anakmu LGBT, karena anakmu rusak maksiat dosa. Lebih baik nangis sekarang. Si ibu bukannya diam, malah lebih kuat lagi suaranya. Aku nangis karena aku yang mengandung, aku menyusukan, aku yang melahirkan. Akhirnya bapak kalah. Memang betul. Memang betul ibu yang mengandung. Memang betul ibu yang menyusukan 2 tahun. Memang betul ibu yang melahirkan, yang meregang nyawa.
Tapi sayangnya ke anak bukan disimpan di dalam kamar. Sayang sama anak bukan dibuatkan satu kamar khusus ada TV-nya. Nah, ini TV untuk kamu, ini gadget yang mahal, silakan main game online, judi online juga nggak apa-apa. Ini sudah siap 2 paket 4 giga. Itu bukan sayang sama anak, itu menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Banyaklah saya sudah ketemu jamaah yang macam-macam kejadian. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Rabbana hablana minas solihin. Bukan doa yang itu Pak Ustaz. Loh, doa yang mana? Doa supaya berhenti main game online. Oh, saya belum ketemu hadisnya. Belum pernah saya ketemu hadis dalam Sahih Bukhari. Allahumma inni na'udzubika min game online. Siapa yang belikan handphone? Saya Pak Ustaz. Siapa yang biarkan dia main handphone di kamar sendirian? Saya Pak Ustaz. Siapa yang biarkan dia main ke sana kemari di warnet nggak pulang-pulang? Saya Pak Ustaz. Siapa yang belikan dia paket 2 giga? Saya Pak Ustaz. Sekarang anak jadi kecanduan, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Giliran salah saya. Ini kesalahan orang tua. Jadi kalau ada orang mengatakan kesalahan remaja itu salahnya mungkin 25%. Yang 75% adalah kesalahan bapak dan ibunya. Anda ingin anak-anak Anda selamat dunia akhirat, selamat dari game online, selamat dari warnet, selamat dari narkoba, daftarkan segera ke pesantren Fatimah Az-Zahra Semarang sebelum tanggal penutupan berikut ini. Boleh dipotong, diupload ke Instagram. Kalau followernya masih sedikit, upload ke Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya hampir 7 juta. Yang belum follow sekarang juga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum dan tertawa sampai masanya nanti. Dia kalau masih kecil masih bisa dijinakkan. Tapi kalau dia sudah besar, dia bawa golok parang panjang, belikan saya motor, kalau enggak saya pancung kepala kamu. Otaknya sudah rusak. Disebabkan apa? Ganja, morfin, narkoba, macam-macam. Tolong doakan anak saya kena narkoba Pak Ustadz. Saya nggak punya doanya. Tolonglah Pak Ustadz. Akhirnya saya kasih nomor. Nomor siapa? BNN, Badan Narkotika Nasional. Tidak ada jalan lain. Masukkan anak ke pondok pesantren. Investasi akhirat. Yang kita harapkan anak jadi apa? Jadi pejabat. Uangnya banyak. Bagus. Dengan jadi pejabat dia bisa tolong pesantren tahfiz Quran. Amin. Dengan jadi orang kaya dia bisa tolong fakir miskin, anak yatim sekolah gratis. Di pesantren tahfiz Fatimah Az-Zahra Semarang, anak-anak yang yatim, yang duafa free gratis. Makannya dari mana? Dari Allah. Begitu orang-orang yang ikhlas itu, nggak pernah nunjukkan. Berasnya dari siapa? Dari saya. Dia nggak mau nunjuk saya. Dari siapa? Dari Allah. Kenapa dia katakan dari Allah? Karena rezeki itu datangnya dari Allah. Belum pernah saya ketemu dengan orang, ini anak-anak yatim pesantren kok bisa gratis? Dari tuyul Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang dicari pagi, petang, siang dan malam. Ma'akal tafa'afnaita, yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang diberikan ke pakaian lapuk. Dibelikan ke pakaian lapuk. Ini Ustadz Somad pakai batiknya bagus sekali. Ini batik mereknya Casio, kasih orang. Dipakai lapuk, dimakan busuk. Wa mata saddaqta, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi, menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kalau saya tausiah tentang penggalangan dana pondok pesantren, itu biasanya santri sudah siap-siap dengan kotak dan kresek bawa ke jamaah. Tapi di pesantren Fatimah Zahra Semarang unik, nggak ada pakai kotak, karena ternyata mereka langsung transfer banking. Luar biasa, transfer ke nomor berikut. Oh, nggak ada nomornya. Hah? Sedang mutar, Masya Allah, mutar tapi nggak kelihatan. Jadi ini nama, oh ada mutar. Bapak Ibu silakan, mau diisi 1 juta insya Allah muat karena kotaknya besar. Yang mau pakai transfer banking silakan.
Begitu selesai pencet, nangis. Ingat almarhum bapak? Bukan Pak Ustaz. Ingat almarhum ibu? Makin kuat. Ternyata salah pencet. Rencana pencet nolnya 5, 100.000, kepencet 6, 1 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kepencet 1 juta. 1000 orang selesai bangunan 1 miliar. Nggak mesti sekarang, bisa juga sejam yang akan datang, bisa juga 3 kali cicil, nggak apa-apa. Pagi 1 juta, siang 1 juta, malam 1 juta. Kalau ada ibu bapak punya tabungan 100 juta, amin. Saya ulang sekali lagi, ada di antara bapak ibu punya tabungan 100 juta, amin. Lalu dia transfer ke pesantren Fatimah Az-Zahra Semarang 1 juta. Berapakah yang tinggal di rekening bank? 99 juta. Nanti malam meninggal. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mati. Sekarang meninggal. Besok pagi dikuburkan. Yang dia bawa mati yang 1 juta itu atau yang 99 juta? Yang 1 juta itulah yang dia bawa mati menghadap Allah. Yang 99 juta akan diambil oleh istrinya, akan diambil oleh suaminya, akan dibagikan ke ahli waris. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian, anak perempuan habis entek, tidak tersisa sedikit pun. Orang mati nggak bawa apa-apa. Sudah lama saya hidup, sudah banyak saya lihat kuburan di Mesir, di Maroko, di Sudan, di Pekanbaru, di Jawa. Belum pernah lihat ada orang mati bawa tas isinya kartu kredit. Semuanya tinggal. 100 juta di rekening bank, 1 juta yang ditransferkan ke pesantren Fatimah Az-Zahra Semarang. Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 tinggal diambil oleh ahli waris. Habis, tak bersisa sama sekali. Begitulah kehidupan manusia ini. Itu kalau yang dibawa 1 juta. Gimana kalau yang dibawa 2.000? Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amal. Putus. Ibu-ibu yang rajin baca Yasin, putus. Bapak-bapak yang rajin sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Itulah yang mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pondok pesantren insya Allah sampai hari kiamat nggak bakalan bubar. Amin. Dari mana Ustaz tahu pesantren ini nggak akan bakalan bubar? Karena nggak akan ada rebut-rebutan ahli waris. Karena pesantrennya bukan punya ahli waris. Pesantren ini nggak akan bubar karena kadernya akan tetap ada. Kenapa kadernya tetap ada? Karena santri-santrinya penghafal Quran. Ustaz Somad, santri kami pergi ke Yaman, ngambil sanad, sudah jadi syaikhah. Syaikhah artinya penghafal Quran yang dapat sanad sehingga dia bisa mewariskan sanad Al-Quran. Qiraat Hafs an Asim, qiraat Warsh, qiraat Kumbul, qiraat Ibnu Katsir, dengan berbagai macam variasi membaca Al-Quran. Oh, saya nggak mau anak saya ngapal Quran cuman jadi ustazah. Penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis, gratis beasiswa. Saya ketemu dengan Pak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ustaz Somad, penghafal Quran di sini dapat beasiswa full gratis. Penghafal Quran bisa jadi pengacara, ambil fakultas hukum, profesor, doktor, SH, MH, PhD, ahli pakar hukum. Dia bisa jadi apapun dan dia akan mendoakan kita semua. Setiap dia menghafal Quran, pahalanya mengalir ke kita. Kalau kita bukan penghafal Quran, maka buatlah pesantren hafal Quran. Gak sanggup buat pesantren tahfiz Quran, support asramanya, ruang gurunya, kelasnya, maka kita mendapatkan pahala mereka. Bayangkan satu anak 1 tahun 25 anak, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP 75, tamat nambah lagi, sampai hari ini dia bertahan 75 terus. Kenapa 75? Karena setahun hanya menampung 25, 75 anak yang SMP. Adapun yang PAUD, yang TK, yang SD bisa banyak karena nggak mondok.
Adapun yang mondok ini memang terbatas kamarnya, toiletnya, kamar mandinya, apalagi ini anak-anak perempuan mesti terjaga. Beda dengan pesantren anak laki-laki, lebih bebas, lebih bisa berkeliaran. Anak perempuan auratnya terjaga, matanya terjaga, rambutnya terjaga, pakaiannya terjaga, lingkungannya terjaga. Maka investasi akhirat ini, kalau ada orang buat bangunan tiangnya retak, itu arsitek bisa ganti tiang baru. Kalau atapnya bolong, ganti atap baru. Tapi kalau sampai anak ini rusak, tidak bisa anak ini dimusnahkan. Pak, ini anak-anak satu yang rusak, suntik mati, kita ganti anak baru. Oh, nggak bisa. Ini anak dididik, dibentuk. Anak ini seperti bangunan bambu. Bambu itu bisa dibentuk melengkung. Pergilah ke tempat jualan tanaman hias. Saya pernah melihat bambu bisa dikepang seperti rambut. Bambu bisa dikepang, gimana bentuk bambu bisa dikepang seperti ini? Bisa Pak Ustaz, dari kecil sudah dijalin pakai kawat, bisa dibuat melengkung, bisa cantik. Bambu bisa dibentuk ketika masih muda. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning, mau dibentuk, dua kemungkinan, dia patah atau kepala kita pecah. Maka mumpung dia masih belia, masih kecil, akalnya masih kuat, otaknya masih sehat, belum terkontaminasi, terkotori dengan apa-apa, maka kita bentuk dengan pondok pesantren. Kita bukan kiai, kita bukan ustadz, kita nggak mampu mendidik anak orang, kita tinggal support semennya, batu batanya. Walaupun jamaah tidak semuanya hadir pada pagi ini karena kesibukan, tapi insya Allah ini akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti jamaah akan nonton, mereka akan datang ke Semarang. Mereka terbang mendarat di kota Semarang, mereka cari mana itu pondok pesantren Fatimah Zahra, mereka buka www.google.com, pesantren Fatimah Az-Zahra Semarang. Mereka pun datang kemari. Ini yang tempat Ustaz Somad tausiah kemarin. Iya, mana kelas asrama yang mau dibangun, berapa lagi yang perlu disupport, berapa batu bata, berapa batu kerikil, berapa pasir, berapa sak semen. Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya amat sangat merasa terhormat, diberikan kehormatan. Kenapa? Karena kalau satu tahun ada 25 anak, saya datang kemari tahun 2022, 25 anak ini hafal Quran, dan saya meninggal tahun 2040. Nampaknya banyak yang enggak setuju. Saya lahir 1977, jadi kalau meninggal umur 63, berarti itu tahun 2040, 18 tahun lagi. Berarti 25 kali 18, ada lebih kurang 500 anak penghafal Quran sampai tahun 2040. Anak-anak ini tiap hari baca Quran, mengalir ke Ustadz Zainal Abidin, mengalir ke ustazah-ustazah, mengalir ke wali-walinya, tapi ke Ustadz Somad juga mengalir. Cuman nggak terlalu banyak, paling ya 0 berapa persen lah. Kenapa nggak banyak? Karena cuman tausiah sekali. Tapi ada di antara bapak ibu yang meletakkan batu pertama, tapi jangan jadikan batu yang terakhir. Yang meletakkan semennya, batu batanya, kerikilnya, AC-nya, kamar mandinya, toiletnya, maka itu adalah yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat itu ada 3. Pertama, mal hartanya. Kalau bapak ibu punya mobil, itu bapak ibu meninggal, mobilnya ikut mengiring, tapi cuman di pelataran parkir. Belum pernah saya lihat orang Islam mati bawa mobil. Jangankan mobil, mobil-mobilan pun tinggal. Ahluhu, keluarganya, temannya, kawannya, sahabatnya, semua ikut mengiringi, hanya sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu apa kata mereka? Kami hanya sampai mengantar ke pintu gerbang, bro. Habis itu kau menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kau lahir sendirian, kau pun akan mati menghadap Allah dalam keadaan sendirian. Apa yang sudah kau tanam, itulah yang akan kau panen. Kalau kebetulan nanam padi, panennya insya Allah padi. Tanam jagung, panennya insya Allah jagung. Tanam tebu, panennya insya Allah tebu.
Tapi kalau tanam rumput nggak akan pernah panen padi. Kalaulah nanam rumput bisa panen padi, itu lapangan golf udah padi semua isinya. Tapi kalau nanam padi pasti akan tumbuh rumput-rumput. Memang kalau kita buat baik ini pasti akan ada rumput-rumputnya. Itu nggak usah kita urus. Itu memang sudah sunnatullah. Yang penting kita berbuat, yang penting kita beramal, ikhlaskan karena Allah, maka itu akan mengalir sampai kita mati. Anak-anak penghafal Quran ini akan bangun di tengah malam bertahajud meneteskan air mata. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai dia baca Quran, dia katakan, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikan pahala bacaan Quranku hari ini 1 juz untuk almarhum ayahku, untuk almarhumah ibuku, untuk almarhum Ustadz Abdul Somad yang pernah ceramah di pondokku, kata dia. Mudah-mudahan anak-anak ini ingat dengan Ustadz Somad. Amin. Gak ingat pun insya Allah malaikat akan mengingatkan mereka. Kira-kira anak-anak santri sekalian ingat gak dengan Ustadz Somad? Dari bunyinya gak ingat. Mereka anak perempuan, suaranya nggak keras seperti anak laki-laki. Mereka mengucapkannya dari balik cadar. Mereka cukup bilang dalam hati mereka. Begitulah mereka menjaga kehormatannya, sampai-sampai suaranya pun dia tidak ingin didengar orang lain. Wajah mereka tutup. Dulu perempuan menutup wajahnya, diejek-ejek, diolok-olok. Datang COVID, 2 tahun kita nutup wajah. Telinga pun maju ke depan, ketarik sama masker. Sekarang baru agak lapang dikit, muncul peraturan baru, pakai masker lagi. Somad kenapa nggak pakai masker? Takut nanti kedengarannya seperti kumur-kumur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita di pagi yang penuh barokah hari ini adalah hari Kamis, hari diangkatnya amal. Kartu kuning sudah keluar. Hari ini hari Kamis, diangkat amal. Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal. Hari Kamis amal-amal diangkat. Selama sepekan hari Kamis amal diangkat. Hari Jumat buat amal baru. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi amal Bapak Ibu hari ini, sedekah wakaf ini diangkat hari ini, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz tadi ngomong puasa hari Kamis, iya. Tapi tadi Ustadz ngomong minum susu sapi semarangan, ojo ke susu. Saya musafir. Ada aja jawabnya. Yang nggak bisa puasa jangan paksakan puasa. Yang nggak bisa baca Quran pejamkan aja mata. Yang nggak bisa sholat sunat, kakinya kena asam urat, duduk. Itu semuanya amal badan. Puasa amal badan, tahan tenggorokan. Baca Quran amal badan, matanya ngelihat, suaranya keluar. Tapi ada amal harta. 7. Zakat, wakaf, infak, sodakoh, wasiat, hibah, ghanimah. Kalau saya bayar zakat Pak Ustadz, bisa nggak untuk pembangunan pondok pesantren? Bisa. Masuknya kemana? 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masuknya kemana? Fisabilillah. Karena kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, fisabilillah itu bukan cuma untuk perang melawan Israel. Fisabilillah itu bukan cuma untuk beli tombak, baju besi, anak panah dan kuda. Fisabilillah juga untuk menolong agama Allah dengan lembaga pendidikan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau ngasih, ini zakat saya, tolong berikan semen untuk asrama, maka dia masuknya fisabilillah. Tapi jangan sampai fakir miskin nggak makan. Nanti fakir miskin nyumpah Ustadz Abdul Somad, bulan ini aku nggak makan gara-gara semua donatur ngasih beli semen. Abdul Somad mudah-mudahan mati makan semen gitu. Jangan ambil jatah mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat. Nomor 2, wakaf.
Wakaf itu bagaimana? Wakaf ada 4 unsur. Orang yang berwakaf, orang yang nerima wakaf, tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Wakaf nggak boleh habis, makanya nggak bisa wakaf lilin. Saya wakaf lilin Pak Ustadz, dibakar habis. Kalau wakaf uang kan habis, wakaf uang nggak habis. Uangnya kan dibelikan ke tanah, habis. Uangnya berubah jadi tanah, uangnya berubah jadi semen, uangnya berubah jadi batu bata, uangnya berubah jadi batu kerikil, uangnya berubah jadi besi. Wakaf asrama, wakaf kelas, wakaf toilet. Pak Ustadz katanya yang wakaf masjid nanti di akhirat dapat masjid. Betul. Yang wakaf asrama katanya di akhirat wakaf dapat asrama. Ya, saya nggak mau lah wakaf toilet Pak Ustadz, nanti di akhirat cuma dapat WC. Ini cara berpikirnya tidak seperti itu, guys. Balasan yang disediakan Allah itu ma'ala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi jangan bayangkan surga itu mengalir air sungai, ada tanam-tanaman. Itu kalau begitu nggak benar, Pak. Itu benar, tapi itu 0,1%-nya. Bayangan tentang surga yang seutuhnya adalah a'dadtu li'ibadiyas sholihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Saya takut dekat-dekat dengan pesantren ini Pak Ustadz. Katanya pesantren itu sarangnya orang radikal, teroris, ekstremis, anti NKRI. Datang ke pesantren tahfiz Quran Fatimah Zahra Semarang, berkibar bendera merah putih. Begitu saya bilang berkibar, langsung berkibar. Tadi enggak. Luar biasa. Siapa bilang anak pesantren enggak cinta negara kesatuan Republik Indonesia? 10 November bergetar bumi Surabaya. Apa kata mereka? Bertakbir Allahu Akbar, sehingga Belanda pontang-panting, diperingati sebagai hari pahlawan. Orang lupa kenapa orang berani mati. Orang berani mati bukan karena dia gila, karena dia tahu dia akan mati syahid. Siapa yang mengobarkan mati syahid? Yang mengobarkan mati syahid adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Orang yang mati membunuh Belanda, maka dia akan mati syahid. Itulah yang membuat berkobarnya tanggal 10 November, karena ada fatwa pada tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November, 18 hari mereka bermunajat. Meledaklah, meletuslah revolusi jihad. Indonesia merdeka karena para kiai dan pondok pesantren. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan apa ini pondok pesantren, karena pondok pesantren lah Indonesia merdeka. Itu makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Bayangkan aja, kita cuma dengan bambu runcing, mereka dengan pistol, mereka dengan senapan, mereka dengan tank. Kenapa kita bisa merdeka? Karena kuasa Allah dan doa para kiai dari pondok pesantren. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Ustadz kok 10 menit lagi, 10 menit yang lalu sudah habis. Tadi saya mulai jam 6:30, sekarang sudah jam 7:15. Berarti kita sudah bersama 45 menit. Tapi biasa Ustadz 60 menit. Itu kalau ada tulisan di botol 600 ml. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terima kasih banyak kepada ustazah-ustazah yang sudah mendidik anak-anak kami. Kami sendiri tak dapat membuat anak kami hafal Quran, tapi karena jasa ustazah yang luar biasa, akhirnya anak kita hafal Quran. Anak saya dikirim video jadi imam baca wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Meleleh air mata saya melihat dia baca Quran jadi imam masih TK. Ya Allah,
saya datangi gurunya, mau saya cium tangannya. Begitu datang nggak jadi saya cium. Kenapa? Ustazah perempuan. Ibu-ibu datang ke pesantren Fatimah Az-Zahra, temui ustazah-ustazah ini, cium tangannya, muliakan mereka. Ustazah bukan pegawai laundry yang mengurus pakaian kotor, anak yang nakal, yang jahat masukkan pesantren, nanti keluarnya jadi baik. Pesantren bukan laundry, pesantren adalah lembaga pendidikan. Dapatkan barokah-barokah guru. Bapak ibu yang anaknya sudah masuk pesantren, alhamdulillah. Yang sudah saya kasih tahu belum daftar, insya Allah. Yang sudah diceramain gak mau tahu, innalillah. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Narkoba, ganja, morfin, LGBT, virus HIV/AIDS, aliran sesat, radikalisme. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita. Benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Sekolah-sekolah tidak bisa menjamin. Masuk jam 8, pulang jam 12, cabut, ke mall, jilbabnya masuk tas, dibonceng sama pacarnya, dikasih minuman, disuntikkan penenang, terjadilah apa yang terjadi. Musibah besar sedang terjadi. Jaga anak-anak perempuan kita, jaga anak laki-laki kita. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu yang anaknya sudah menghafal Quran. Selamat buat anak-anakku sekalian, para santri-santriah istiqomah di pondok pesantren. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang berwakaf, berinfak, bersedekah dilimpah gandakan harta melimpah. Yang belum dibukakan Allah pintu hatinya, datang kemari mensupport melihat pembangunan pondok pesantren Fatimah Az-Zahra Kota Semarang. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, menjadi mujahid fi sabilillah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.